Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Gus Ira, Pak, kalau kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Taswanda, ini kan yang diperlukan khusus untuk pengembangan nuklir ini kan keputusan politik, Pak. Sebetulnya posisi politik Indonesia untuk penggunaan nuklir sebagai sumber energi itu seperti apa, Pak? Seharusnya memang untuk lebih cepat mengejar tingkat elektrifikasi, ya nuklir sebetulnya. Tapi kan memang masih banyak ya. Tapi saya terkejut juga kemudian kalau ada angka, ya Pak, 72% masyarakat kita setuju. Saya kira momentum. Kalau ingin mengejar 2025 kan nggak boleh kita tunggu tahun 2020 gitu. Dari sekarang, saya kira momentum sekarang pemerintah harus kita dorong untuk buat roadmap. Jadi DPR sendiri tidak keberatan, Pak? Enggak, kita udah sering suarakan juga. Cuman memang kita punya Dewan Energi Nasional dan kayaknya masih menempatkan nuklir ini di posisi-posisi terakhir untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik kita gitu. Tapi saya kira dari data tadi itu kalau masyarakat kita ya sudah di atas 70% begitu, saya kira nih momentum. Segera saya kira pemerintah kita dorong untuk membuat roadmap sebagaimana juga roadmap untuk energi baru terbarukan itu tahun 2025 misalnya. Tapi harus dari sekarang. Sama juga mengejar 23% 2025, nggak bisa tunggu lusa dan tahun depan sekarang. Baik. Leo, data apa yang Leo miliki lagi untuk melengkapi diskusi kita malam hari ini? Ya, ini masih punya beberapa data, tidak terlalu banyak, tetapi sebetulnya inilah yang menggambarkan bagaimana harga minyak mentah itu bisa berubah begitu rupa. Data yang kami peroleh ini, kami peroleh dari BP Workbook of Historical Data, harga minyak mentah sejak tahun 1861. Sekian abad yang lalu. Kalau kita melihat sebetulnya harga nominal yang berwarna kuning, sementara harga real berdasarkan kurs dolar di tahun 2014 yang berwarna biru, kita melihat pernah kejadian bahwa harga minyak mentah meroket begitu rupa, yang teorinya ketika harga minyak mentah meroket begitu rupa akan segera diikuti dengan pengurangan produksi. Tetapi yang terjadi, sejarah membuktikan berkali-kali, kita melihat tahun 1864, tahun 81, dan juga kita sedang melihat sekarang, bukan pengurangan produksi yang terjadi, malah kelebihan produksi sehingga terjadi oversupply. Kalau kita melihat kondisi perusahaan-perusahaan minyak sekarang, kita harus melihat energi alternatif dan pilihan-pilihan energi lain. Kalau kita melihat di sini ada data yang kami peroleh dari lembaga pemeringkat dunia, Moody's dan Standard & Poor's, bagaimana perusahaan-perusahaan energi terbesar di dunia sudah dipangkas peringkat kelayakan kreditnya atau kredit ratingnya. Dari Moody's kita melihat Chevron yang tadinya diberikan peringkat AA1, kita melihat turun satu peringkat ke AA2. Shell kita melihat juga bagaimana turun satu peringkat, Total juga turun 2 peringkat, dan dari Standard & Poor's, Beyond Petroleum atau BP turun 1 peringkat. Kalau kita melihat data-data ini, maka inilah sebetulnya waktu yang paling tepat untuk kemudian kita mengembangkan energi alternatif. Karena kalau tidak, mungkin kita bisa terpuruk juga melihat prospek harga minyak mentah yang tadi seperti kata Pak Sudirman Said, Mas Tommy, juga akan habis pada waktunya. Baik, Pak Taswanda, kalau boleh tahu di Batam sendiri ada berapa insinyur kita yang menguasai nuklir sebetulnya, Pak? Ya, kita kan secara teknikal total itu 30% ya. Jadi kalau misalkan energi itu sekitar 30 kali 3.000 berarti sekitar 200 orang. Tapi begini, pada waktu kita membangun PLTN, tidak hanya Batan kan sebetulnya. Karena nanti ada juga yang supervisor, engineer, technical. Jadi itu kita bisa melibatkan perguruan tinggi. Kita selama ini kerjasama dengan UGM, ITB, juga dengan universitas yang lain. Artinya teknologi bisa dikuasai gitu, Pak? Ya, saya kira. Dan sudah siap untuk menguasai itu. Pak Sudirman, lalu kalau seperti itu kondisinya, ini kan sekali lagi ini butuh keputusan politik. Berani pemerintah untuk mengambil keputusan seperti itu, Pak? Jadi Menteri SDM adalah Ketua Harian Dewan Energi Nasional, ketuanya Presiden, wakil ketuanya Wakil Presiden, dan ada 7 menteri yang di sana. Tapi juga ada wakil dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Disitulah terjadi diskursus sebetulnya posisi nuklir akan seperti apa. Nah, rumusan dari kebijakan energi nasional adalah nuklir ditempatkan sebagai the last resort. Jadi kalau dianggap dinilai nanti 23% tidak bisa dicapai, maka boleh masuk ke nuklir. Tetapi cara kita menyikapi adalah nomor satu, kita ingin para ahli kita terus-menerus melakukan satu riset supaya tidak ketinggalan. Yang kedua, kerjasama internasional. Yang ketiga, kita harus menyiapkan satu budget untuk membangun semacam laboratorium. Jadi
Saya sangat mendukung inisiatif Bata nanti bahwa pada waktunya kita akan punya satu pembangkit riset gitu ya. Reaktor. Dan seperti dikatakan Pak Ketua Komisi 7 tadi bahwa memang seharusnya kita tidak boleh tertinggal. Tidak boleh kemudian baru menjelang 2025 tergopoh-gopoh. Karena itu roadmap-nya mesti dibangun dari sekarang. Dan itu akan dirumuskan dalam RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Pak Sudirman, kalau kemudian nuklir sebagai pilihan terakhir, kalau boleh tahu setelah fosil, apa sebetulnya jadi prioritas dari kita sendiri dalam pengembangan sekarang energi? Yang paling cepat kan solar ya, matahari. Kemudian kita juga punya lokasi di beberapa tempat yang baik untuk bayu. Tapi juga kita punya potensi untuk hidro yang luar biasa, hidro maupun mikrohidro. Bahkan laut juga mulai ada yang melirik. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bio tadi, karena bio sebetulnya kan kita negara tropis, nanam apapun tumbuh. Karena itu sebetulnya dari kelapa sawit, kemudian tanaman lain seperti nyamplung, bahkan kayu yang kemudian dihancurkan menjadi pelet itu juga sesuatu yang potensial. Dan saya ingin kembali menekankan, kita tidak boleh terus-menerus mengatakan ini lebih mahal, karena sekali lagi mahal dibanding dengan apa? Relatif ya Pak. Relatif. Kalau nanti suatu ketika minyak habis, gas habis kan mau nggak mau kita menengok ke sumber yang kita bisa lestarikan. Mengenai biofuel nanti Pak Tumangkor, apakah pertentangan kebutuhan untuk konsumsi dengan energi akan menjadi masalah di depan? Enggak masalah. Mungkin persoalan di tingkat harga. Ya, saya misalkan begini. Mana yang lebih sehat kita menggunakan biofuel atau solar? Solar itu sulfurnya cukup tinggi. Jadi kalau kita bicara kesehatan misalnya Jakarta, kalau Jakarta menggunakan biofuel 20% atau 30%, maka tingkat kesehatan masyarakat di Jakarta itu jauh lebih sehat daripada tidak menggunakan biofuel. Karena sulfur pada solar itu cukup tinggi. Jadi saya katakan bila perlu pemerintah menjual harga keekonomiannya Pak Menteri. Karena kalau saya mau sehat, tentunya saya akan makan daging yang lemaknya sedikit. Kalau mau murah, beli daging yang lemaknya banyak. Tinggal pilihan Anda mau sehat atau tidak. Negara harus punya keberanian untuk, karena kalau tingkat kesehatan masyarakat kita itu jelek, maka bebannya adalah BPJS. Berapa puluh triliun akan ditanggung oleh BPJS karena masyarakat kena polusi yang begitu jelek. Tingkat keekonomian untuk biofuel sendiri pada tingkat berapa sebetulnya Pak? Sekarang kita subsidi sekitar 2.000 per liter. Harus disubsidi oleh pengusaha juga. Karena subsidi ini bukan dibebankan kepada APBN, tetapi dana pungutan dari para eksportir dikumpulkan untuk menutup biaya produksi daripada biofuel. Baik. Pak Sudirman, nanti kita ingin bahas satu lagi isu mengenai konservasi energi. Seperti apa sih sebetulnya langkah untuk penghematan penggunaan energi? Karena di sisi lain kita harus mengakui kita tergolong boros juga. Tapi kita harus tidak terlebih dahulu, yang kemana-mana tetaplah di Economic Challenge. Di bidang ketenaga listrikan dengan 47 gigawatt listrik yang kita miliki, Indonesia mempunyai dua wajah. Wajah pertama di Pulau Jawa, kita memiliki kelimpahan listrik dan bahkan dilakukan secara berlebihan. Tetapi di luar Jawa, kita melihat sebagian Indonesia bahkan masih gelap gulita. Untuk itulah program Indonesia Terang ingin membuat bagaimana Indonesia secara keseluruhan juga menjadi lebih terang benderang. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita mampu memenuhi target untuk membuat Indonesia terang, dan bagaimana konservasi energi yang akan kita lakukan, menjaga ketahanan energi, itulah yang akan kita bahas bersama saya, Surya Utomo. Inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani rekan saya, Leona Samosir. Leo, kita berbicara mengenai
ketahanan energi, khususnya di bidang kelistrikan. Siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini? Ya, malam ini Economic Challenges memperoleh kehormatan sudah memperoleh kehadiran dari 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Pak Sudirman, selamat malam. Kemudian kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana kemudian energi itu bisa dipasok, salah satunya mungkin dari nuklir. Karena itu kita telah mendapat kehormatan kehadiran Kepala Deputi Kepala Batan, Badan Tenaga Atom Nasional, Taswanda Taryo. Pak Taryo, selamat malam. Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat yang membawahi bidang energi Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Gerindra, Gus Irawan Pasaribu. Pak Pasaribu, selamat malam. Dan juga kita masih ingat tentunya bagaimana biofuel sempat dan sampai sekarang tentunya masih didorong oleh pemerintah. Karena itu Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI kita hadirkan malam ini dengan Ketua Umumnya MP Tumanggor. Pak Tumanggor, selamat malam. Itu Mas Tommy yang akan membahas malam ini bagaimana benar-benar Indonesia bisa menjaga ketahanan energinya. Baik, Leo, nanti kita coba dalami, namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Era energi fosil sepertinya telah berada di ujung masanya. Prediksi puncak produksi migas yang selalu berakhir dengan banjir produksi kembali terjadi kali ini dan memerlukan puluhan tahun untuk pulih. Di satu sisi, Indonesia diuntungkan dengan rendahnya harga komoditas karena tingginya ketergantungan Indonesia pada energi galian tambang. Namun di sisi lain, era energi murah mengancam pengembangan energi terbarukan. Bauran energi Indonesia yang tak kunjung terdiversifikasi membuat Indonesia rentan terhadap krisis energi. Belum lagi, upaya peningkatan elektrifikasi akan membuat ketergantungan terhadap energi fosil semakin tinggi. Sanggupkah pemerintah menjaga ketahanan energi untuk masa depan? Leo, seperti apa data mengenai penggunaan energi di Indonesia saat ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data yang memperlihatkan bahwa memang walaupun kita sama-sama tahu saat ini harga minyak mentah dunia relatif rendah kalau kita bandingkan katakanlah dengan tahun 2008, waktu itu kita masih ingat harga minyak mentah sempat menyentuh level $147 Amerika per barel. Data yang kami peroleh dari investing.com menunjukkan kemarin tanggal 25 April 2016 minyak mentah menyentuh $43,77. Ini level yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita tidak bisa bayangkan. Kita melihat apa yang menjadi penyebab salah satunya penurunan harga minyak mentah adalah memang karena pertumbuhan ekonomi dunia relatif tidak begitu menggembirakan. Amerika kita melihat di sini bagaimana pertumbuhan ekonominya terus masih melambat. Kita melihat data yang kami peroleh dari US Bureau of Economic Analysis memperlihatkan belum ada pick up point atau tanda-tanda pembalikan. Kita melihat kondisi yang sama relatif terjadi di Uni Eropa. Kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Uni Eropa masih susah payah bertahan dan kelihatan di sini melandai. Kita melihat juga bagaimana dengan Tiongkok atau China, kita melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang beberapa tahun yang lalu sempat gegap menggempita, tetapi terus pelan-pelan melambat dan kita harapkan memang tidak terjadi hard landing. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan penggunaan energi dari beberapa negara, Indonesia hingga saat ini garis yang biru ini adalah masih menggunakan sebagian besar pembangkit listrik memperoleh energi dari bahan baku fosil. Kita melihat bagaimana dengan Prancis yang relatif maksimal digunakan dari nuklir. Kita melihat juga bagaimana Amerika juga masih tergantung kepada fosil dan juga Korea, Vietnam dan beberapa negara lain. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan ekonomi global juga terkena ke Indonesia, kita melihat bagaimana volume impor Januari-Maret juga relatif rendah. Dan kalau kita perhatikan betul-betul apa yang kita impor Januari-Maret 2016, 30% masih migas, sementara 69% masih non-migas. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, beberapa orang bertanya-tanya, kalau memang harga minyak mentah sedang murah saat ini, untuk apa kita konservasi energi, untuk apa kita mencari energi alternatif, tetapi mungkin inilah waktu yang tepat untuk mencari energi alternatif itu, Mas Tommy. Baik, terima kasih Leo. Saya ingin Pak Sudirman. Pak Sudirman, saya baru membaca tulisan Bapak mengenai perjalanan ke Papua. Tampaknya ada langkah khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat Indonesia terang dimulai dari Papua. Apa sebetulnya yang akan dilakukan, Pak? Jadi sebelum Papua, Mas Tommy, terima kasih.
ada 7 agenda besar untuk menjaga ketahanan energi. Nomor 1, eksplorasi migas harus dilanjutkan. Nomor 2, membangun infrastruktur migas. Nomor 3 adalah mengefisienkan mata rantai supply. Nomor 4, listrik 35.000 plus 7.000, jadi 42.000. Yang berikutnya adalah konservasi energi, kemudian energi terbarukan. Nah, 2 hal yang terakhir ini merupakan agenda besar karena selama ini memang cenderung ditinggalkan dengan alasan tadi yang disebutkan bahwa toh harga minyak murah. Tapi pertanyaannya adalah murah sampai kapan dan minyak itu akan habis. Jadi kalau kita tidak segera masuk ke energi baru terbarukan, selamanya akan ketinggalan. Nah, mengenai Papua, kemarin kita luncurkan satu program namanya Indonesia Terang, dan kita sengaja mengambil titik di paling timur sebagai simbol bahwa kita ingin memperhatikan wilayah-wilayah yang selama ini ketinggalan, yaitu wilayah di timur dan juga di tempat-tempat di pinggir termasuk di Nias, dapilnya Pak Ketua nih. Kalau dilihat energi yang dipergunakan di sana mikrohidro. Nah, karena kebetulan memang daerahnya banyak yang isolated, banyak yang terdiri dari pulau-pulau, maka yang paling cocok adalah energi terbarukan. Antara lain hidro, antara lain matahari, angin, dan juga bio. Jadi bioenergi. Jadi memang menjadi satu koinsiden bahwa kebetulan daerah-daerah yang ketinggalan listriknya itu daerah yang cocok untuk digenjot perkembangannya dari sisi. Apakah kebijakan itu kemudian diturunkan juga menjadi sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan listrik negara? Ya. Jadi Perpres mengenai pembangunan kelistrikan itu jelas sekali. PLN harus membentuk PLN khusus EBT, harus membeli itu kepada masyarakat atau membangun sendiri. Yang ketiga adalah pemerintah harus menyiapkan subsidi, dan nanti bisa ditanyakan kepada Pak Ketua Komisi 7 bahwa tanpa approach yang terobosan saya kira sulit untuk mencapai rasio elektrifikasi yang kita targetkan. Baik, Pak Gus Irawan. Kalau kemudian melihat program Indonesia Terang dan itu dimulai dari Papua, Komisi 7 melihatnya seperti apa? Pesan apa sebetulnya ingin disampaikan? Saya kira ini patut kita dukung ya. Meskipun sebelumnya sebetulnya sebelum ke Papua kami sama-sama ke Nias. Tadinya udah terang tapi gelap gitu. Tapi Pak Menteri datang selesai. Mudah-mudahan tidak selesai yang temporary, mudah-mudahan selesai lebih permanen begitu. Ini patut kita dukung ya, karena bagaimanapun ini kan masih wilayah NKRI juga gitu ya. Kasihan betul 70 tahun Indonesia merdeka masih gelap beberapa, gulita, ya, Pak. Terutama di wilayah timur. Meskipun memang ada juga di wilayah lain di bagi Indonesia di luar Jawa.